Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rosari dari Prodi PGSD 4D. Bella, di sini saya akan membuat video praktek tentang mengenal model pembelajaran Project Based Learning atau disebut PCBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi anak-anak ibu, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya anak-anak ibu. Tidak terasa sudah 4 bulan kita baru belajar dari rumah ya anak-anak ibu, karena masih pada COVID-19. Pada kesempatan ini, mungkin anak ibu atau orang tua anak ibu merasakan hal yang sama, bingung pembelajaran COVID-19, menganggap pembelajaran dari jarak jauh tidak efektif, siswa sulit mengerti dan membosankan. Anak ibu, tidak ya, kita tidak boleh patah semangat. Kita harus belajar sekuat-kuatnya. Kita tentunya, jika kita diterapkan pembelajaran ini, yang pertama anak ibu harus keluar dari zona nyaman ya. Kita harus beradaptasi teknologi. Baiklah, walaupun kita tidak bertatap muka ya anak ibu, tapi kita tetap semangat belajar. Baiklah, materi kita hari ini adalah model pembelajaran Project Based Learning, biasa disebut PJBL. Project Based Learning adalah tugas yang komplit berdasarkan tema yang menantang, yang melibatkan siswa semuanya. Karena kita tidak boleh bertatap mata, kita doakan semoga wabah penyakit virus corona ini jadi siswa itu tentunya supaya lebih aktif lagi, dan lebih mandiri dan lebih efektif lagi ya nenek ibu. Karena dengan wabah ini kita belajar dengan jarak jauh ya. Kita harus semangat tetap untuk menjadi penerus bangsa Indonesia. Di sini ibu membuat media tentang hewan-hewan ya anak ibu. Di sini kan ada hewan kelinci, ada sapi, ada perpohonan, ada gambar yang lain. Nah, Bella anak ibu, yang pertama kita mengenal tentang pohon dan manfaat pohon, yaitu pohon adalah penyaring udara di bumi dengan daun batangannya. Pohon menyerap gas dan komponen berbahaya di udara, lalu mengeluarkan oksigen sehingga membantu kita untuk bernapas di kota-kota besar. Pohon biasanya juga menyerap gas polusi yang dihasilkan kendaraan seperti hidrogen, oksigen, ozon, dan karbon monoksida. Kemudian ada manfaat menanam pohon anak-anak ibu untuk menjaga kesehatan dan lingkungan. Yang pertama itu membuat udara jadi lebih segar. Yang kedua, menjaga kesehatan mental. Yang ketiga, mengurangi paparan sinar matahari. Yang keempat, mengurangi dampak perubahan iklim. Ya, yang kelima, mencegah polusi air. Yang keenam, menambah cadangan air tanah. Yang ketujuh, menjaga polusi makhluk hidup. Yang ke-8, mencegah banjir. Bella. Nah, yang selanjutnya kan ada akar nenek ibu. Ini akar. Akar itu adalah bagian pokok dari akar dan daun bagi tumbuhan inti. Ini kormus. Sifat akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya terdapat di dalam tanah dengan arah tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, meningkatkan udara dan cahaya.
Kemudian itu ada ranting. Ini contoh ranting anak-anak ibu. Ranting adalah bagian dari cabang dan pohon yang kecil. Ranting bisa dilakukan sebagai cabang dari cabang pohon atau dahan. Ranting adalah bagian dari pohon ya Nana. Ini adalah contoh daun anak-anak ibu. Daun adalah salah satu organ tubuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau. Ini contohnya anak-anak ibu, warna hijau. Kemudian ada ranting ya anak. Ranting ini mengandung klorofil atau berfungsi sebagai menangkap energi dan cahaya matahari. Begitu ya Nana tentang pohon. Selanjutnya ada tentang kelinci. Ada tentang kelinci Nana ibu. Di sini kan ada gambar kelinci sedang memakan wortel ya. Nana sedang memegang wortel. Sekarang kita bahas tentang kelinci ya Nana ibu. Kelinci adalah hewan mamalia dari Tameli Rhodoperidar yang terdapat ditemukan banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut viviva. Dulunya hewan ini hewan yang liar yang hidup di Afrika menjadi hewan peliharaan. Kita semua ya suka dengan kelinci ya anak. Kemudian kita membahas tentang makanan kelinci anak-anak ibu. Makanan kelinci itu banyak kita jumpai di toko terdekat kita, di sekitar rumah kita ya. Seperti wortel. Wortel ini adalah makanan bergizi dan vitamin A, baik bagi kesehatan karena kandungan gizi yang dimilikinya di wortel. Kemudian ada rumput ya, seperti ini contohnya anak ibu. Rumput itu juga makanan kelinci anak ibu. Rumput adalah makanan yang sangat mudah didapatkan, baik untuk menutrisi kelinci yang tengah mengandung atau dikonsumsi. Selanjutnya ada juga sayur kangkung. Sayur kangkung juga makanan kelinci ya anak-anak. Juga bentuk nutrisi si kelinci ini. Dan banyak lagi makanan kelinci yang mudah didapatkan di sekitar rumah kita ya anak-anak ibu. Kemudian ada sapi. Ini contoh gambar sapi ya anak ibu. Sapi sedang memakan rumput ya anak ibu. Sapi ini sedang memakan rumput adalah hewan ternak anggota suku Bovidae. Sapi ini juga biasanya digunakan untuk mengaju sawah, dinamakan lembuh biasanya atau juga jawi ya kalau bahasa dusun ya anak ibu. Sapi ini juga bisa dipelihara ya anak ibu, terutama untuk dimanfaatkan. Sapi ini banyak sekali manfaatnya. Susu sapi ini adalah susu cair yang bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia betina. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi. Karena sebelumnya mereka dapat mencernakan makanan padat. Susu sapi ini segar sekali anak ibu. Adalah susu yang murni yang tidak mengalami proses pemanasan. Seperti manfaat itu ya susu sapi ya anak ibu. Kemudian ada daging sapi sebagai pangan manusia. Sapi ini makanan yang bernutrisi adalah rumput. Adalah makanan yang mudah didapatkan dan makanan cepat saji. Manfaat di dalam sapi ini banyak ya anak ibu.
Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak ibu. Bella, di sini akan ibu jelaskan. Kulit sapi ini juga bergunakan, kotoran sapi juga bergunakan, tanduk sapi juga bergunakan untuk dimanfaatkan untuk berbagai keperluan manusia. Sapi ini sangat kuat anak-anak ibu. Sapi ini seperti Sanson Betawi, seperti di film-film itu anak ibu. Kenapa disebut kuat? Karena pengalaman sapi ini juga bisa mengolah lahan, tanam, baja, dan alat industri lainnya. Karena banyak kegunaan sapi yang telah menjadi bagian dari berbagai kebudayaan manusia sejak lama. Bella dan ibu, hanya itulah yang bisa ibu bahas pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selama COVID-19 ini. Anak-anak ibu di rumah saja, belajar di rumah saja, jangan keluar rumah jika tidak ada keperluan di luar rumah. Bella, Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.